Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Pagi bersama Pendeta Drison Ginting. Semoga firman Tuhan bersama Anda hari ini. Selamat pagi saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan. Kita bertemu kembali pada pagi hari ini, Selasa 31 Agustus 2021. Renungan kita berjudul Pencuri yang hendak mati menerima Kristus sebagai juru selamatnya. Ayatnya terdapat di dalam Lukas 23 ayat yang ke-42. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Sampai akhir pekerjaannya, Kristus adalah pengampunan dosa. Pada tengah malam yang paling gelap, ketika bintang Betlehem akan menghilang, di sana bersinar di tengah-tengah kegelapan moral dengan kecerahan yang berbeda dari iman seorang pendosa yang sekarat ketika ia berpegang pada seorang juru selamat yang hendak mati. Iman seperti itu dapat diwakili oleh para pekerja jam 5 sore yang menerima upah sebanyak yang dilakukan mereka yang telah bekerja selama berjam. Pencuri itu bermohon dalam iman, dalam penyesalan, dalam kehancuran hati. Dia bermohon dengan sungguh-sungguh, seolah-olah dia sepenuhnya menyadari bahwa Yesus dapat menyelamatkannya jika dia mau. Dan harapan dalam suaranya bercampur dengan kesedihan ketika dia menyadari bahwa jika dia tidak melakukannya, dia akan hilang selama-lamanya. Dia menyerahkan jiwa dan tubuhnya yang tak berdaya dan sekarat pada Yesus Kristus. Dia telah mendengar Pilatus menyatakan, "Aku tidak mendapat kesalahan apapun padanya." Yohanes 19 ayat 4. Dia telah menandai sikapnya yang sama seperti Allah dan pengampunannya yang mengasihani para penyiksanya. Di antara orang-orang yang lewat, dia mendengar banyak orang membela Yesus. Dia mendengar mereka mengulangi kata-katanya dan menceritakan pekerjaannya. Keyakinan datang kepadanya bahwa ini adalah Kristus. Ketika dikutuk karena kejahatannya, pencuri itu menjadi putus asa. Tetapi aneh, pikiran lembut sekarang muncul. Dia mengingat semua yang telah dia dengar tentang Yesus. Dia telah mendengar kata-kata orang-orang yang percaya kepada Yesus dengan mengikuti dia dengan menangis. Roh Kudus menerangi pikirannya dan sedikit demi sedikit rantai bukti itu pun digabungkan bersama. Di dalam Yesus yang sudah memar, diejek, dan tergantung di kayu salib, ia melihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Harapan bercampur dengan kesedihan dalam suaranya ketika jiwa yang tak berdaya dan sekarat menyerahkan dirinya pada juru selamat yang hampir mati itu. Dengan cepat jawabannya datang. Lembut dan merdu bunyinya, penuh kasih, belas kasihan, dan kata-kata yang berkuasa. Sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Kepada pencuri yang bertobat itu, datang kedamaian yang sempurna dari penerimaan Allah. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, satu pelajaran yang sangat indah bagi kita pada saat ini. Bila mana kita mengarahkan dan menempatkan diri kita berada pada jalan Via Dolorosa di saat Yesus sedang menjalani akan kehidupannya untuk menuju kepada salib Golgota. Pada saat dia memikul akan salib itu, demikian juga bersama dengan dua orang pencuri yang mendampinginya. Saudaraku, kita dapat menyaksikan bagaimana pikiran dan hati daripada seorang pencuri yang sedang memandang kepada Tuhan. Di tengah hiruk pikuk yang begitu luar biasa, ejekan, hinaan terhadap Yesus, tetapi dia dapat mendengarkan satu ungkapan kasih. Demikian juga rasa sedih yang menyelimuti
bagi anak-anak dan umat-umat Tuhan yang sedang menceritakan bagaimana kebenaran dan kasih Yesus yang semasa hidupnya Dia tunjukkan kepada manusia. Saudara yang kekasih, bila mana kita membiarkan diri kita untuk mengikut Tuhan, dalam kesempatan yang ada maka kita akan semakin melihat dan memandang kepadanya, dan makin banyak hal-hal yang mulia yang akan kita temukan di dalam Tuhan. Hal yang berikut yang bisa kita dapatkan adalah di sepanjang perjalanan Kristus akan meninggalkan begitu banyak saksi-saksi yang akan menjadi kekuatan bagi saudara dan saya untuk bisa mengimani dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Dan yang paling penting dari semuanya adalah merupakan pengharapan kita. Tuhan tidak pernah mengecewakan. Dia memandang kepada hati yang penuh dengan pertobatan dan mengampuni segenap dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Itu menjadi satu jaminan bagi kita untuk boleh hidup bersama dengan Yesus. Kiranya ini akan menjadi pengharapan kita semua. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terpujilah Engkau Tuhan. Kami bersuka cita firman-Mu mengatakan kepada kami bahwa bagaimana kasih Tuhan yang luar biasa akan memandang kami dengan pertobatan yang ada. Tuhan akan mengampuni segenap dosa-dosa dan pelanggaran kami. Hanya dengan kami senantiasa mengikut Tuhan, maka tentu akan banyak hal-hal dengan cara yang Tuhan lakukan untuk menguatkan kami Bapa, sehingga memampukan kami berjalan bersama dengan Yesus. Kiranya Engkau memberkati umat-umat-Mu, sehingga pada saat kami akan melalui kehidupan kami, maka biarlah Tuhan yang akan selalu ada di dalam hati kami ya Bapa. Memberkati umat-umat-Mu di sepanjang hari ini dalam melakukan dan menjalankan segenap tugas dan tanggung jawab, baik di dalam menafkahi keluarga, melakukan segenap pekerjaan. Biarlah semuanya itu akan mendatangkan berkat melalui kasih Tuhan yang akan tercurah dari surga, melindungi dengan kesehatan dan menghindarkan dari segenap kecelakaan. Dan terutama ya Tuhan, kami berharap biarlah iman rohanian akan selalu dipelihara, sehingga kami akan berbahagia di saat akan menantikan kedatangan Tuhan. Terpujilah Engkau untuk kasih-Mu ya Tuhan. Mengampuni dosa kami, karena doa ini kami serahkan di dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi dan Tuhan memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.